Bab 2 Mengambil keputusan. Langkah-langkah menjadi seorang pengambil keputusan yang baik yaitu: pertama, mengetahui, memahami dan menggunakan proses pengambilan keputusan. Mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan pengambilan keputusan rasional atau intuitif, ataupun dua-duanya. Kedua, mengetahui gaya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada setiap orang berbeda-beda. Ada yang berpatokan pada fakta, sehingga langsung siap mengambil tindakan. Ada juga orang yang lebih introspektif dan berhati-hati. Kita harus dapat mengenali gaya mana yang lebih cocok dengan kita. 3. Mengetahui, mengenali, serta memahami bias dan kesalahan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Terkadang kita mungkin merasa kita justru mengambil keputusan yang baik, padahal kita malah melakukan sebuah kesalahan. Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan kita harus berhati-hati agar kesalahan tersebut tidak merusak kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Keempat, mengetahui, mengenali, serta memahami bias dan kesalahan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Terkadang kita mungkin merasa kita justru mengambil keputusan yang baik, padahal kita malah melakukan sebuah kesalahan. Proses pengambilan keputusan. Contoh dari proses pengambilan keputusan. Amanda adalah seorang manajer penjualan dan tenaga penjualannya membutuhkan laptop baru karena yang lama telah usang dan tidak memadai lagi. Asumsinya adalah tidaklah ekonomis membeli memori tambahan dan merupakan kebijakan dari perusahaan untuk membeli, bukan menyewa. Jadi apa yang harus Amanda lakukan? Step pertama, mengidentifikasi suatu masalah. Dalam mengidentifikasi suatu masalah, perlu kita ketahui perbedaan antara gejala masalah dan masalah yang sesungguhnya. Seperti misalnya dalam contoh kasus Amanda, perlu diidentifikasi apakah penurunan penjualan sebesar 5% merupakan suatu masalah. Ataukah penurunan penjualan itu hanya merupakan gejala dari masalah yang sebenarnya, seperti kualitas produk yang rendah, harga yang mahal, atau iklan yang buruk. Step 2, mengidentifikasi kriteria keputusan. Setelah masalah selesai diidentifikasi, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah identifikasi kriteria keputusan. Contoh dalam kasus Amanda, ia harus mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti kapabilitas memori dan penyimpanan, kualitas tampilan, daya tahan baterai, garansi, dan berat laptop yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Step 3, mengalokasikan bobot kriteria. Apabila dalam menentukan kriteria mengalami suatu kendala, pengambil keputusan dapat melakukan hal sederhana seperti memberikan bobot dengan angka. Step 4, mengembangkan alternatif. Langkah selanjutnya dalam proses pembuatan keputusan adalah mengembangkan alternatif. Hal ini bertujuan agar kita memiliki alternatif lain untuk berjaga-jaga apabila terkendala dalam keputusan lain yang telah kita ambil. Step 5, menganalisis alternatif. Setelah alternatif diidentifikasi, pengambil keputusan harus meneliti setiap keputusan alternatif yang telah diambil. Step 6, memilih sebuah alternatif. Kemudian langkah selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif terbaik. Step 7, mengimplementasikan alternatif. Setelah keputusan telah dibuat, manajer harus menilai kembali perubahan apa saja yang terjadi, terutama untuk jangka waktu yang panjang. Step 8, mengevaluasi efektivitas keputusan. Langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi kembali hasil keputusan yang dibuat. Apakah dengan keputusan yang dibuat masalahnya terpecahkan atau tidak? Mengambil keputusan rasionalitas. Pengambilan keputusan yang rasional akan secara konsisten menghasilkan pemilihan alternatif yang memaksimalkan kemungkinan tercapainya tujuan tertentu. Pengambilan keputusan. Rasionalitas terikat. Rasionalitas yang terikat bahwa manajer mengambil keputusan yang rasional, tetapi terbatas terikat oleh kemampuan memproses informasi. Peranan intuisi. Pengambilan keputusan. Peranan intuisi adalah pengambilan keputusan yang mendasarkan pada pengalaman dan akumulasi pertimbangan. Kedua, peranan manajemen berdasarkan bukti. Cukup peranan terhadap pengambilan keputusan manajerial. 4 unsur EBMGT meliputi: pertama, keahlian dan penilaian pengambilan keputusan. Kedua, bukti eksternal yang dinilai oleh pengambilan keputusan. 3. Opini, preferensi, dan nilai dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam sebuah keputusan. Keempat, faktor organisasi internal yang relevan seperti konteks,
situasi, dan anggota organisasi. Make your team work smarter, not harder. Jenis keputusan. Keputusan terprogram. Keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin keputusan tak terprogram. Prosedur. Sejumlah langkah berurutan yang digunakan untuk merespons masalah terstruktur dengan baik. Peraturan. Pernyataan eksplisit yang memberitahu manajer apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kebijakan. Pedoman untuk membuat keputusan. Jenis keputusan. Keputusan tak terprogram. Keputusan unik yang membutuhkan solusi khusus. Digunakan pada masalah tak terstruktur, yaitu masih baru atau tidak biasa, dan ketika informasi bersifat ambigu atau tidak lengkap. Pengambilan keputusan kondisi satu kepastian. Situasi di mana manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena semua hasil sudah diketahui dua risiko. Situasi di mana manajer dapat mengestimasi kemungkinan hasil tertentu. Ketidakpastian adalah situasi di mana manajer, pertama, tidak pasti mengenai hasilnya. Kedua, tidak dapat membuat estimasi probabilitas yang masuk akal. Gaya berpikir. Pertama, gaya berpikir linear menggunakan data eksternal memproses informasi ini secara rasional dan logis. Kedua, gaya berpikir nonlinear preferensi terhadap sumber informasi internal memproses informasi ini dengan pengamatan, perasaan, dan firasat. Pengambilan keputusan yang efektif di masa kini. Pertama, memahami perbedaan budaya. Kedua, mengetahui waktu untuk keluar. Ketiga, menggunakan proses yang efektif. Keempat, membangun organisasi yang dapat menemukan masalah yang tak terduga, beradaptasi cepat dengan perubahan lingkungan. Proses pengambilan keputusan yang efektif. Pertama, berfokus pada apa yang penting. Kedua, logis dan konsisten. Ketiga, mengakui pemikiran subjektif dan objektif, serta campuran pendekatan analitis dan intuitif. Keempat, hanya membutuhkan informasi yang cukup untuk memecahkan masalah. Kelima, mendorong dan memandu pengumpulan informasi yang relevan, serta opini tertentu. Keenam, jelas, dapat diandalkan, mudah digunakan, dan fleksibel. Kesalahan dan bias yang umum dalam mengambil keputusan. Apa itu bias? Bias adalah penyimpangan dalam berpikir yang cenderung mengalami kesalahan. Bias terdiri dari 11 bias, yaitu pertama bias tersediaan pengambilan keputusan cenderung mengingat kejadian terakhir dan yang terpatri jelas di benak mereka. Kedua bias representasi mengambil keputusan menilai kemungkinan terjadinya sebuah kejadian berdasarkan seberapa mirip hal itu dengan kejadian yang lain atau serangkaian kejadian. Ketiga bias ketidakteraturan ialah timbul apabila pengambilan keputusan mencoba mencari arti dari kejadian yang bersifat acak. Contoh, mereka melakukan hal ini karena sebagian besar pengambilan keputusan menghasilkan kesulitan terkait dengan peluang. Keempat, bias kesalahan biaya tertanam, yaitu pengambilan keputusan lupa bahwa pilihan saat ini tidak dapat mengubah masa lalu. Contoh, mereka secara salah berusaha memperbaiki pengeluaran di masa lalu, termasuk waktu, uang dan usaha dalam menilai pilihan alih-alih memerhatikan konsekuensi di masa depan. 5. Bias melayani diri sendiri adalah pengambilan keputusan yang cepat merasa bangga atas keberhasilannya dan menyalahkan kegagalan pada faktor dari luar, menunjukkan bias melayani diri sendiri. Keenam, bias pengamatannya adalah kecenderungan pengambilan keputusan untuk melakukan kesalahan karena percaya. Bias terlalu percaya diri pengambilan keputusan cenderung berpikir bahwa mereka tahu lebih banyak daripada mereka lakukan. Bias grafikasi segera pengambilan keputusan yang cenderung menginginkan imbalan. Bias persepsi selektif pengambilan keputusan mengorganisasikan dan menginterpretasikan kejadian secara selektif. Bias konfirmasi pengambilan keputusan yang mencari yang menegaskan lagi pilihannya yang lalu dan mengurangi informasi yang bertolak belakang dengan penilaian masa lalu. Bias pembingkaian cenderung menerima nilai nominal, informasi yang mengkonfirmasikan pandangan yang diberikan sebelumnya.